Selamat pagi semuanya, saya akan menjelaskan program queue pada C++. Jadi pertama dia akan menginisialisasikan array queue dengan isi 100, lalu kemudian sini n sama dengan 100, front sama dengan -1, dan rear sama dengan -1. Nah, front kenapa dibuat -1 dan rear kenapa -1? Karena ini menunjukkan bahwa belum ada nilai yang ada dalam queue-nya. Nah, jadi setelah itu di sini ada function insert, dan di sini dia akan membuat dulu variabel file atau value, lalu akan masuk ke dalam kondisi dimana jika rear sama dengan n-1 berarti 99, maka dia akan menampilkan queue overflow. Nah, karena di sini arraynya 100, berarti dia hanya menyimpan nilai dari 0 sampai 99, karena array menghitung dari 0 sampai dari 0. Nah, berarti kalau 0 sampai 99 berarti totalnya adalah 100. Nah, dia akan menyimpan nilai di dalam queue, dan n ini akan membatasi berapa banyak nilai yang bisa dimasukkan di dalam array queue tadi. Nah, jika tidak, maka dia akan masuk ke kondisi setelahnya. Nah, di sini ada kondisi lagi yang dimana jika flow sama dengan -1, dia akan mengubah, di mana front sama dengan -1 dia akan mengubah front menjadi 0. Dan di sini akan ditampilkan insert the element in queue, dan di sini dia akan input nilai ke dalam value. Setelah itu rear increment. Nah, di sini dia akan memasukkan nilai yang kita masukkan ke dalam variabel value tadi ke dalam queue pada urutan career atau index career. Nah, karena ini tadi rear-nya sama dengan -1, kan di sini telah di increment. Berarti sekarang kalau misalnya kita masukkan nilai pertama, berarti rear-nya sama dengan 0. Nah, berarti dia akan memasukkan nilai yang ada pada value ke dalam array queue pada urutan ke-0 atau urutan pertama. Nah, setelah itu ada function delete. Nah, ini berguna untuk mendequeue nilai yang ada pada queue. Dan di sini dia akan melakukan kondisi terlebih dahulu, yang dimana jika front sama dengan -1 atau front lebih besar daripada rear, maka queue underflow atau kurang atau kosong. Karena overflow tadi kan kepenuhan, kalau underflow berarti dia kosong. Nah, setelah itu kalau tidak, dia akan masuk ke kondisi setelahnya. Dia akan menampilkan element deleted from queue is. Nah, dia akan menampilkan nilai yang ada pada queue pada index ke front. Lalu di sini front increment. Nah, setelah itu ada function display. Nanti dalam function display dia pertama akan melakukan kondisi jika front sama dengan -1, maka dia akan menampilkan queue is empty. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan elemen yang ada pada queue menggunakan looping for. Di sini dia akan membuat dan menginisialisasi variabel i dengan jumlah front. Jadi selama ini lebih kecil sama dengan rear, i akan increment. Dan di dalam sini di dalam sini dia akan menampilkan nilai yang ada pada queue pada indeks ke i. Nah, program ini akan berulang terus selama i ini lebih kecil sama dengan rear. Jika sudah selesai, dia akan keluar dari looping dan keluar dari function. Nah, lalu di sini di dalam mainnya, dia pertama membuat dulu variabel ch atau choice. Nah, lalu dia akan menampilkan interface-nya. Nah, di sini jika kita masukkan kode 1, maka kita akan melakukan insert elemen ke dalam queue. Jika kita masukkan kode 2, dia akan mendequeue elemen yang ada di queue. Jika kita masukkan kode 3, dia akan menampilkan semua nilai yang ada pada queue. Jika kita masukkan 4, dia akan exit atau keluar. Nah, di sini dia menggunakan looping do, yang dimana selama ch
choice CH atau pilihan kita tidak sama dengan 4, dia akan melakukan looping. Di dalam loopingnya ini, dia pertama akan menampilkan enter your choice, masukkan pilihan kita. Lalu di sini dia akan melakukan input ke dalam CH atau choice. Dan di sini masuk ke dalam switch. Nah, dia akan memasukkan jika nilai yang kita masukkan ke dalam CH atau choice tadi sama dengan 1, maka dia akan memanggil function insert. Function insert tadi yang di atas. Nih, insert ini untuk memasukkan nilai ke dalam variabel Q. Karena kan tadi di interface-nya dikatakan jika nilainya 1, maka dia akan melakukan insert ke dalam masukkan elemen ke dalam Q. Nah, jika kita masukkan 2, dia akan memanggil function delete, yaitu berfungsi untuk mendeq nilai yang ada di Q. Kemudian jika kita masuk ke 3, maka dia akan menampilkan semua nilai yang ada pada Q. Dan jika 4, dia akan menampilkan exit. Lalu setelah keluar dari 4, dia akan mengecek lagi loopingnya, apakah pilihan kita ini sama atau tidak sama dengan 4. Karena kita tadi masukkan X4, maka dia akan berhenti dari loopingnya. Oke, kita coba jalankan. Oke, sini ada interface-nya. Masukkan elemen ke dalam Q jika kita masukkan. Kita coba dulu yang nomor 2. Kita coba mendeq ketika di dalam Q-nya ini masih kosong. Nah, sini dia akan menampilkan Q underflow, berarti Q masih kosong. Jadi kita coba lagi yang ketiga. Nah, Q is empty karena masih belum ada nilai dalam Q-nya. Kita coba masukkan nilai yang pertama. Kita masukkan lagi. Nah, lalu kita coba untuk tampilkan. Nah, ini nilai yang kita tampilkan, yang kita masukkan tadi. Pertama kita masukkan 12, 13, lalu 14. Nah, di sini adalah elemen yang telah kita masukkan. Lalu kita coba untuk mendeq-nya. Elemen yang di deq dalam antrian adalah 12. Kita coba tampilkan lagi. Berarti sini elemen yang ada pada Q tinggal 13 sama 14. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin dilakukan, maka kita tinggal pencet 4, maka dia akan keluar dari programnya dan akhiri. Oke, sampai situ saja penjelasan saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.